Oke, welcome to Teori dan Kritik Sastra, kelas Teori dan Kritik Sastra. Eh, Di pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang New Criticism. Sekarang kita akan membahas tentang teori reader response dan reception theories. Jadi secara historical overview atau dalam keterikatan sejarah gitu ya, hubungannya dengan teori yang lain. Teori reader response terutama ya muncul di tahun 60 dan 70-an gitu ya. Teori reader response, jadi reception theories ini merupakan kelanjutan dari reader response gitu ya. Nah, teori reader response sendiri merupakan kebalikan dari new criticism. Kalau new criticism kemarin kita hanya fokus kepada isi dari sebuah karya gitu ya. Mayoritas adalah puisi yang diteliti menggunakan new criticism gitu ya. Jadi kita hanya fokus kepada unsur intrinsik dari puisi. Kita tidak mengindahkan elemen-elemen lain di luar unsur intrinsik. Jadi unsur-unsur ekstrinsik itu tidak kita perhatikan seperti penulis gitu ya, biografi penulis ataupun pembaca. Jadi efek puisi tersebut kepada pembaca gitu ya. Reaksi dari pembaca itu tidak dimasukkan ke dalam penelitian menggunakan new criticism. Nah, ini adalah kebalikannya. Kalau ini berfokus kepada teori reader response berfokus analisisnya kepada pembaca gitu ya, reaksi yang didapatkan atau yang dirasakan oleh pembaca atau yang diberikan pembaca. Jadi fokus dari teori reader response ini adalah ya tadi sudah saya sampaikan ya, fokusnya kepada pembaca atau audiens gitu ya, terhadap ketika dia setelah selesai membaca sebuah karya tertentu gitu ya. Jadi kita tidak mengindahkan unsur intrinsiknya, jadi kebalikannya gitu ya. Mengapa demikian? Karena sebuah karya sastra maknanya hanya bisa didapatkan atau makna dari karya sastra itu tidak ada sebelum dibaca gitu ya atau dikonsumsi oleh pembaca atau audiens gitu ya. Jadi hanya pemaknaan atau makna dari karya sastra hanya akan ada setelah dibaca oleh audiens atau dikonsumsi oleh pembaca gitu ya. Jadi tugas dari peneliti yang menggunakan teori the response adalah examine the scope and variety of reader reactions. Jadi adalah untuk meneliti scope atau cakupan dan macam-macam dari reaksi pembaca gitu ya. Lalu menganalisa cara bagaimana pembaca yang berbeda memaknai sebuah karya sastra gitu ya, baik itu reaksinya berupa reaksi pribadi ya, personal, atau reaksi yang dipengaruhi oleh inherited. Jadi maksudnya adalah dari unsur sosial gitu ya, dipengaruhi oleh biografi si pembaca atau juga secara budaya gitu ya, budaya dari mana si pembaca ini berasal nantinya akan mempengaruhi makna yang dihasilkan dari pembacaan sebuah karya sastra. Nah, nantinya pemaknaan ini akan berbeda dengan pemaknaan dari hasil pembacaan pembaca lain. Jadi pemaknaannya ini akan beragam, berbeda-beda dari setiap pembaca gitu ya. Apalagi ketika pembacanya memiliki unsur sosial atau budaya yang berbeda gitu ya. Jadi karya sastra gitu ya, sastra itu harus dilihat sebagai performing art, karya seni yang performatif gitu ya. Jadi artinya kalau dia tidak dibaca, kalau tidak dibaca ya tidak ada maknanya gitu ya. Jadi setiap pembaca itu nantinya harus membuat atau menyimpulkan, memaknai gitu ya, menghasilkan makna yang unik dari pembacaan teks tersebut gitu ya. Jadi berbeda dengan makna ketika karya tersebut dibaca oleh orang lain. Nah, perbedaan ini gitu ya, tadi sudah saya singgung, perbedaan dari pemaknaan
sebuah karya sastra oleh masing-masing pembaca itu berbeda secara sosial dan budaya, gitu ya. Jadi ketika 2 orang atau lebih membaca satu teks yang sama, nanti, reaksi dari mereka itu akan berbeda-beda gitu ya, tergantung dari, unsur atau elemen sosial, latar belakang sosial atau budaya gitu ya. Bukan hanya itu, bahkan seorang pembaca yang sama bisa memaknai sebuah karya sastra yang sama gitu ya, tapi secara berbeda memaknainya ketika dilakukan atau pembacaannya dilakukan pada kurun waktu atau jangka waktu yang berbeda gitu ya. Jadi misalkan kalian membaca, buku Romeo and Juliet-nya Shakespeare 5 tahun lalu gitu ya ketika kalian SMA atau dengan, sekarang gitu ya setelah menjadi mahasiswa sastra Inggris. Nanti pemaknaan yang dihasilkan dari pembacaan itu akan berbeda. Terlebih lagi nanti setelah kurun waktunya lebih panjang gitu ya, perbedaan waktunya lebih panjang, nanti ilmu pengetahuan yang kalian dapat sudah berbeda, pengalaman hidup yang kalian dapatkan sudah berbeda gitu ya, nanti, your belief system, jadi artinya sistem kepercayaan sini di sini bukan hanya agama, tetapi gitu ya, maksudnya adalah the things that you stand for, hal-hal yang kalian perjuangkan gitu ya, nantinya akan mempengaruhi mempengaruhi, pemaknaan dari sebuah karya sastra yang sama yang kalian baca dulu gitu ya. Jadi ada banyak variabel yang mempengaruhi pembacaan sebuah karya sastra bahkan oleh, satu pembaca yang sama gitu ya dalam kurun waktu yang berbeda. Apalagi, sebuah karya sastra yang dibaca oleh, orang-orang yang berbeda dengan latar belakang yang berbeda-beda. Latar belakang di sini misalkan umur gitu ya, demografi, jadi seperti umur, wilayah tinggal, tempat asal gitu ya, pendidikan, latar belakang pendidikan dan lain-lain. Juga pengalaman pribadi ya, personal experiences yang muncul dalam kurun waktu tersebut gitu ya, ketika kalian membaca, Romeo and Juliet 5 tahun lalu dengan membacanya sekarang, pasti dalam kurun waktu 5 tahun itu kalian punya banyak pengalaman hidup yang baru gitu ya. Nah, itu akan mempengaruhi pemaknaan gitu. Jadi, pembaca akan menggunakan pengalaman pribadi mereka dalam menciptakan makna dari teks yang dia baca gitu ya. Bahkan bukan hanya dalam kurun waktu yang lama, bahkan dalam kurun waktu yang sebentar pun gitu ya, terutama untuk orang-orang yang moody gitu ya, perubahan mood gitu ya, dalam 2 pembacaan yang berbeda juga akan mempengaruhi, pemaknaan itu gitu ya, termasuk juga tujuan dari pembacaan teks itu gitu ya, ketika kalian membaca sebuah teks untuk dalam tujuan hiburan gitu ya, artinya you read for fun, memang kalian suka bukunya atau suka penulisnya atau penasaran ceritanya seperti apa gitu ya. Nanti akan berbeda makna yang dihasilkan ketika kalian membaca sebuah karya sastra, contohnya untuk membuat review, menulis review untuk di majalah atau di YouTube gitu ya, atau nantinya membaca untuk diteliti sebagai tugas akhir atau untuk artikel jurnal gitu ya. Nanti pemaknaannya akan berbeda gitu, karena tujuan kalian membaca juga berbeda gitu ya. Lalu berikutnya adalah sudut pandang atau framework, cara berpikir penggunaan si teori reader response ini gitu ya. Jadi fungsi atau peran dari pembaca itu tidak bisa dijauhkan atau ditarik gitu ya dari cara kita mengerti karya sastra gitu ya. Jadi tidak bisa dipisahkan. Pembaca itu tidak secara pasif mengkonsumsi, makna gitu ya, yang dihadirkan atau dituangkan dalam, karya sastra kepada mereka gitu ya. Jadi karya sastra itu tidak dianggap objektif. Jadi maknanya objektif gitu ya, sesuai dengan apa yang ditulis dalam karya sastra itu. Tetapi karya sastra ini nantinya berubah menjadi subjektif, eee, tergantung pembacanya gitu ya. Nah, contohnya misalkan selera gitu ya, selera itu kan bermacam-macam. Kalian melihat satu baju yang sama, bisa jadi pendapatnya berbeda-beda. Mungkin, Niluh suka, tapi, Husnun tidak suka gitu ya, atau misalkan Marisa, ya suka tapi biasa aja gitu ya. Jadi demikian juga dengan karya sastra, tergantung dari si pembacanya gitu ya. Jadi karya sastra itu tidak objektif, tetapi subjektif pemaknaannya. Karena pembaca ini bukan cuman konsumen yang pasif gitu ya, yang hanya menerima makna apa yang sudah ada di tulisan itu, tetapi
dia adalah konsumen aktif gitu ya, yang memaknai secara aktif, mencari makna atau memaknai karya sastra itu tergantung dengan pengalaman dan latar belakang mereka itu tadi gitu ya. Lalu berikutnya adalah si teori reader response ini punya kesamaan dengan teori deconstruction yang nanti akan kita pelajari setelah UAS sepertinya. Jadi nanti kita akan belajar tentang teori strukturalisme. Nah, di teori strukturalisme ini ada kelanjutannya yaitu poststrukturalisme. Nah, dekonstruksi ini adalah teori dari teori pasca strukturalisme gitu ya. Jadi sama seperti jadi walaupun teori ini menentang new criticism gitu ya, artinya karya sastra itu bukan sesuatu yang objektif tetapi sesuatu yang subjektif, maknanya sesuai dari pembacanya, tetapi tetap ada kesamaan dari teori new criticism dengan teori reader response, yaitu sama-sama pandangan dari kedua teori ini tentang the death of the author. Jadi ketika karya sastra itu sudah dirilis, penulis itu sudah tidak punya wewenang lagi dalam konstruksi makna. Jadi terserah pembaca ketika membaca itu seperti apa gitu ya. Jadi ketika penulis merilis itu dia sudah tidak punya kuasa. Jadi tujuan dia menulis ini sebenarnya ini gitu, tetapi nanti pemaknaannya ya terserah dari unsur intrinsik yang ditemukan gitu ya. Kalau new criticism, kalau si teori reader response ini melihat the death of the author itu sebagai penulis sudah tidak ada perannya lagi dalam pemaknaan karya sastra. Jadi tergantung kepada masing-masing si pembaca gitu ya. Nah, ini kebalikannya gitu. Walaupun ada persamaan dengan criticism, walaupun karena tetap gitu ya, karena teori reader response ini merupakan oposisi atau kontradiksi atau menentang tidak dilibatkannya pembaca dalam pemaknaan karya sastra gitu ya. Dia berpendapat kalau makna itu tidak terdapat di teks. Jadi yang tadi adalah teks secara objektif gitu ya, tetapi pemaknaan karya sastra itu ada di pikiran pembacanya. Makanya karya sastra itu dianggap subjektif gitu ya. Jadi karya sastra itu dianggap sebagai kanvas gitu ya. Jadi seperti kanvas polos gitu ya, di mana nantinya pemaknaan itu gambar gitu ya, pemaknaan atau gambar yang ada yang akan dituangkan ke dalam atau di atas kanvas itu tergantung dari bagaimana pembaca melihat gitu ya, memaknai karya sastra itu. Jadi si karya sastra ini seperti kanvas kosong, nanti pembaca ini yang melukiskan makna dari hasil pembacaan dia terhadap karya sastra itu gitu ya. Nah, berikutnya gitu ya, walaupun demikian nantinya pemaknaan dari setiap pembaca itu akan berbeda-beda, bahkan hasil pembacaan atau hasil makna dari hasil pembacaan setiap pembaca itu berbeda-beda, atau hasil pembacaan dari setiap pembaca dari satu pembaca yang sama itu akan berbeda tergantung waktu ketika dia membaca gitu ya. Tetapi pemaknaan itu bukan atau perbedaan makna itu bukan berasal dari teksnya gitu ya, tetapi dari pikirannya itu tadi. Nah, jadi interpretasi terhadap sebuah karya sastra itu ya, pemaknaannya itu berbeda-beda. Jadi artinya adalah walaupun makna itu berbeda-beda gitu ya, makna yang diperoleh atau yang dihasilkan dari pembacaan pembaca yang berbeda-beda itu maknanya berbeda-beda, mereka pasti punya justifikasi atau pembenaran, justification masing-masing gitu ya. Jadi tidak ada satu interpretasi yang absolut gitu. Artinya tidak ada interpretasi yang benar. Jadi semua pasti punya sudut pandangnya masing-masing. Jadi tidak saklek gitu ya. Ora makso ngono kae loh. Lalu berikutnya ini ada pendekatan gitu ya. Ketika menggunakan teori reader response gitu ya, tentunya kita kan akan melibatkan banyak pembaca gitu ya. Misalkan ada satu pembaca, atau nanti kita mau membandingkan hasil pemaknaan dari pembaca yang berbeda-beda atau banyak pembaca gitu ya. Nah, misalkan nantinya pembacaan ini menggunakan teori reader response ini, dilihat kita mengambil gitu ya teori-teori lain. Contohnya adalah
Jadi dipasangkan gitu ya. Misalkan ketika kalian mau menganalisa karya sastra, misalkan Twilight gitu ya. Nah, Twilight ini nantinya mau dilihat dari segi mana gitu ya. Misalkan kalian menyuruh 10 orang untuk membaca Twilight gitu ya. Nanti hasil dari pemaknaan pembacaannya ini, hasil pemaknaan dari hasil pembacaan ini nanti kalian mau analisis menggunakan lensa apa gitu ya. Ada 3 lensa yang biasanya digunakan, yaitu dari sudut pandang psikoanalisis gitu ya. Jadi secara psikologis pembaca ini memaknai karya sastra ini seperti apa gitu ya. Jadi bagaimana faktor-faktor psikologi mempengaruhi pemaknaan dari pembacaan sebuah karya sastra gitu ya. Atau mau melihat dari sisi feminis gitu, jadi perempuan, jadi isu-isu femininitas. Jadi misalkan kalian mau membandingkan si Twilight ini, misalkan 5 pembaca laki-laki, 5 pembaca perempuan. Nah, nanti hasil pemaknaan dari hasil pembacaan 5 orang laki-laki ini kita bandingkan dengan hasil pemaknaan dari hasil pembacaan perempuan gitu. Apakah berbeda atau sama gitu ya? Kalau berbeda, apa yang mempengaruhi perbedaan itu? Kalau sama, apa yang mempengaruhi persamaan itu gitu ya, kita bandingkan. Atau kita lihat dari segi strukturnya. Jadi setiap karya sastra itu diyakini memiliki struktur gitu ya, dari awal sampai akhir itu ada struktur yang membangun karya sastra itu. Karya sastra misalkan novel 400 halaman pasti ditulis satu orang yang sama atau 2 orang, itu pasti walaupun nanti ada editor segala macam, publisher gitu ya, tetap akan ada ciri khas dari penulis itu yang membangun menjadi struktur dari karya sastra itu gitu ya. Walaupun misalkan puisi yang hanya terdiri dari beberapa bait gitu ya, 3 bait, itu pun pasti memiliki struktur gitu ya. Apakah misalkan rimanya atau misalkan selain rima itu apa lagi? Apakah sound meternya, suku kata dari setiap barisnya gitu ya, atau imagery-nya, penggambarannya seperti apa gitu. Apakah dia menggunakan visual imagery terus atau ada campuran, ada sound segala macam. Nanti itu ada strukturnya gitu ya. Jadi struktur yang dibangun dalam menciptakan karya sastranya itu seperti apa dari awal sampai akhir. Nah, itu ada beberapa lensa, jadi kita bisa gabungkan gitu ya. Jadi teori ini kita modifikasi dengan teori lain. Nah, nanti penggabungan teori ini akan kita bahas di pertemuan paling akhir. Lalu, jadi perbedaan dari pendekatan dalam menggunakan teori reader response ini adalah gitu ya, sudut pandang yang berbeda-beda ini nantinya bisa menghasilkan kesamaan gitu ya. Apa sih yang sama dari pembacaan ketika digunakan gitu ya. Jadi dari kalau kita membandingkan gitu ya, atau kita menggunakan banyak data gitu ya, kita harus nantinya bisa dalam analisis kita harus bisa melihat apa yang sama, apa yang berbeda gitu ya. Jadi teori reader response ini juga mempercayai adanya anggapan bahwa what a text is cannot be separated from what it does. Jadi teks itu seperti jadi balik lagi ke objektif dan subjektif itu gitu ya. Jadi teks ini bukan hanya sebuah teks gitu ya, yang karya sastra ini bukan hanya sebuah teks, tetapi juga teks ini nantinya menghasilkan apa gitu ya, memberikan efek apa. Nah, itu juga nantinya dilihat gitu. Bukan hanya si teks ini sebagai satu entitas karya saja gitu. Lalu berikutnya adalah tipe-tipe pertanyaan yang ditanyakan atau adalah apa namanya? Research problem yang biasa digunakan atau diformulasikan ketika kita menulis analisa menggunakan teori dari response gitu ya. Jadi bagaimana interaksi gitu ya antara teks dengan pembaca dalam menghasilkan makna. Lalu misalkan kita bagaimana dari phrase analisa yang dari frase per frase gitu ya. Contohnya ketika menganalisa karya sastra yang pendek seperti puisi gitu ya. Atau poin penting atau porsi-porsi penting dalam sebuah karya yang panjang seperti dalam novel gitu ya. Misalkan chapter berapa yang penting, bagaimana hal ini mempengaruhi pembaca dalam pengalamannya gitu, pengalaman pembaca dalam
struktur itu tadi, yang apa, sudut pandang strukturalisme gitu ya. Lalu juga bagaimana bunyi atau bentuk dari huruf gitu ya. Ini contohnya lagi dalam puisi gitu ya. Contohnya puisi, ketika di puisi itu kan dibacakan idealnya gitu ya. Dalam pemaknaan puisi itu nanti harus dibaca untuk memperoleh emosi dalam sebuah puisi itu harus dibaca, tidak bisa hanya dibaca lantang gitu ya, hanya tidak bisa hanya dibaca dalam hati gitu ya, tetapi untuk setelah diresapi gitu ya, kita bacakan dengan lantang agar, karena dalam puisi itu ada nadanya, ada tone, ada intonasi di situ, berbeda dengan novel gitu ya. Lalu bagaimana kemungkinan kita menginterpretasi sebuah karya gitu ya, apakah sejalan tidak dengan topik yang misalnya digembor-gemborkan. Biasanya kan kalau terutama untuk buku-buku, semua buku ya, biasanya kalau karya sastra lama pasti kan sudah banyak yang menganalisa. Jadi kita sudah punya gambaran atau background knowledge tertentu terhadap sebuah karya sastra, atau misalkan karya-karya sastra yang baru pasti sudah banyak review atau resensi gitu ya, sehingga ketika kita membaca itu kita sudah tahu seperti apa, atau nanti dari authornya ini kita sudah tahu kalau dia ini adalah penulis tertentu gitu ya, misalkan J.K. Rowling, tipenya adalah fantasy yang semacam children literature gitu ya, karya sastra anak. Nanti kita sudah punya gambaran tersendiri. Nah, bagaimana setelah kita membaca hasil pembacaan kita dengan anggapan kita di awal itu, kita bandingkan apakah sama atau tidak gitu ya. Lalu bagaimana bentuk kritisasi yang dihasilkan ya. Jadi misalkan kita mau membaca sebuah karya sastra tetapi kita membaca dulu review gitu ya. Nah, bagaimana review ini mempengaruhi proses atau hasil pembacaan kita gitu ya. Jadi di sini nanti akan banyak comparing kalau menggunakan karya sastra ini, dan kita menurut saya sih teori ini lumayan cukup bergantung gitu ya. Kita akan bergantung kepada orang lain, kepada pembaca gitu ya, sehingga mungkin cepat lambatnya rampungnya penelitian kita kalau menggunakan teori ini adalah bergantung besar kepada si pembaca itu yang menjadi objek penelitian kita. Nah, ini ada beberapa buku. Jadi kalau dalam mempelajari buku teori sastra, kita boleh membaca yang panduan gitu ya, jadi a companion atau guide atau buku untuk dummies gitu ya, jadi untuk sebagai pengenalan. Tapi kalau kita mau menggunakan dalam penelitian, dalam karya ilmiah, artikel ilmiah, kita harus membaca babonnya. Babonnya itu adalah orang yang pertama kali mencetuskan atau orang yang kemudian memperbaharui teori itu gitu ya, dan teori dia ini nantinya digunakan oleh orang banyak sehingga menjadi teori yang established atau teori yang kuat gitu. Nah, ini beberapa tokoh-tokoh dan teori-teorinya. Nanti kalau kalian mau menggunakan bisa cari bukunya dari penulisnya gitu ya. Nah, kalau dilihat dari namanya, ini banyak yang nama-nama Jerman ya, seperti Wolfgang, Hans Gauss, Blake. Jadi memang si teori relay response ini berasal dari Jerman, lalu diekspor ke Amerika gitu ya. Kalau kemarin New Criticism itu berasalnya dari teori formalisme Rusia gitu ya. Lalu teori berikutnya yang akan kita bahas hari ini adalah teori resepsi. Jadi ini sama gitu ya, kita melibatkan pembaca, tapi di sini ada perbedaan gitu ya. Jadi dari teori resepsi ini gitu ya dicetuskan oleh, ada namanya teori Stuart Hall dalam bukunya, dalam tulisannya ini sepertinya jurnal ya, artikel jurnal. Jadi berjudulnya Encoding dan Decoding Television Discourse. Jadi di sini fokusnya ini awalnya gitu ya, si teori reception ini digunakan atau objeknya adalah bukan teks tetapi adalah audiovisual. Tetapi audiovisual ini nantinya bisa dianggap sebagai teks gitu ya, dan teori ini juga dianggap atau digunakan untuk meneliti atau menganalisa karya-karya sastra gitu ya. Jadi teori resepsi ini melihat gitu ya konten yang diberikan kepada audiens gitu ya, terlepas dari bagaimanapun bentuknya konten tersebut, bentuk medianya gitu ya, artinya adalah visual, audiovisual, atau
artinya adalah suara gitu ya, seperti radio atau audiovisual seperti TV ataupun visual saja seperti teks itu nanti bagaimana penulis ini menanggapi atau merespons, jadi seperti reception gitu ya, resepsi di sini bukan resepsi pernikahan ya, tapi meresepsi atau memberikan respon menanggapi teks itu gitu ya. Teori reception ini sering disebut juga sebagai audience theory atau readers reception theory gitu ya. Nah, seperti tadi yang sudah saya singgung, jadi teori ini juga nantinya akan banyak transmedia recreation. Jadi kalau tadi reader response itu pemaknaannya hanya ketika dibaca lalu makna apa yang diperoleh gitu ya, proses analisisnya. Jadi menganalisa makna yang diperoleh pembaca atau yang dibentuk dikonstruksi pembaca setelah proses pembacaan. Sedangkan kalau teori resepsi adalah recreation. Jadi pembaca ini nantinya misalkan membuat lagi karya yang terinspirasi dari karya yang dia baca pertama gitu ya. Contohnya adalah tadi balik lagi Twilight, karyanya Twilight itu karya Stephenie Meyers. Twilight itu kalau kalian tahu Fifty Shades of Grey, ya penulisnya E.L. James. E.L. James ini adalah terinspirasi dari buku Twilight. Jadi dari buku Twilight dia menciptakan lagi buku Fifty Shades of Grey. Jadi dia adalah seperti resepsi erotik gitu ya dari buku Twilight. Makanya kalau kalian mau menganalisa nanti membandingkan persamaan dan perbedaannya nanti kalian akan banyak menemukan persamaan gitu ya. Nanti perbedaannya itu yang merupakan modifikasi dari penulis si Fifty Shades of Grey ini agar tidak plagiat gitu ya. Lalu berikutnya jadi analisa media gitu ya. Jadi ini sudah bukan hanya buku saja tetapi bisa juga dari film, permainan atau games gitu ya, video games maksudnya di sini adalah video games. Jadi pengalaman pembaca gitu ya, pengalaman audiens ketika menonton film atau bermain video games atau membaca buku gitu ya. Jadi film, buku atau permainan itu ya tidak memiliki sama gitu ya seperti reader response, maknanya itu tidak hanya satu gitu, tetapi audiens lah yang menonton yang mempunyai pengalaman terhadap film, buku dan games tersebut gitu ya yang membuat makna gitu ya, jadi mirip. Jadi dialah yang mengkonstruksi dari apa yang dia lihat di layar gitu ya. Jadi karena ini adalah awalnya berasal dari televisi, jadi banyak televisi, jadi banyak analisanya atau objek penelitiannya menggunakan media audiovisual gitu ya. Lalu framework-nya, jadi ini sebenarnya mirip saja gitu ya. Jadi bagaimana audiens itu menanggapi atau menerima karya sastra, karya kreatif dan isinya gitu ya. Apakah secara sama atau berbeda gitu ya. Lalu bagaimana pesan yang disampaikan baik itu secara verbal diucapkan gitu ya maupun secara non verbal. Jadi adalah cue-cue atau clue-clue secara visual gitu ya, misalkan berupa rambu-rambu, berupa bunyi-bunyi gitu ya. Atau gestur, gerak badan, mimik muka gitu ya. Ini nantinya menghasilkan memberikan gitu ya, membawa hasil tidak selalu jadi makna yang dihasilkan dari baik itu konten verbal ataupun non verbal ya seperti gestur, mimik, facial expression gitu ya, tidak selalu memberikan makna yang sama seperti yang dibuat atau dimaksudkan oleh penciptanya gitu ya. Kalau film berarti adalah director, sinematografer dan lain-lain gitu ya. Tapi bisa jadi membawa makna yang sangat berbeda dari tujuan penciptaannya gitu ya. Lalu makna dari pesan ini juga akan membawa bisa merubah gitu ya in the way they see fit according to the social context. Jadi makna dari hasil penontonan, jadi pemaknaan dari hasil
ini juga nantinya akan bukan hanya berbeda karena pembacanya, tetapi juga tujuan dari pemaknaan itu seperti apa gitu ya. Jadi kalau tadi reader response adalah berbeda kalau masyarakat atau latar belakang dari si pembaca ini berbeda-beda gitu ya. Nah, kalau reception ini nantinya makna dari pesan itu bisa berubah sesuai dengan tujuan pemaknaannya. Untuk apa pemaknaan ini gitu ya. Contohnya misalkan untuk dibuat karya sastra lagi. Contohnya dari si Twilight itu kan American gitu ya, tetapi E.L. James sendiri adalah E.L. James itu orang Inggris, tetapi dia membuat Fifty Shades of Grey American juga, tapi berbeda kota gitu ya, berbeda state, berbeda negara bagian. Kalau Fifty Shades of Grey itu di daerah Seattle gitu ya, jadi West Coast, pantai barat gitu ya, dekat California. Sedangkan kalau Twilight itu sepertinya upstate New York, jadi pantai timur gitu ya, East Coast. Lalu juga distortion atau perbedaan-perbedaan yang terjadi ketika audiens tidak bisa memproses gitu ya, tidak bisa memahami karya sastra juga itu nantinya bisa menjadi kesimpulan tersendiri gitu ya. Jadi kalau misalkan perbedaan kalau si pembaca A gitu ya, dia bagus sekali memaknai, sedangkan pembaca B ini tidak bisa memaknai atau pemaknaannya keliru, ya itu adalah hasilnya gitu ya. Kita tidak bisa menyalahkan pembaca tersebut, gitu. Kamu bodoh, itu tidak bisa seperti itu. Nah, karena perbedaan ini tadi sudah saya singgung juga di latar belakangi oleh perbedaan umur, gender, jadi laki-laki atau perempuan, gitu ya, agama, lalu juga ras, apakah kulit putih atau kulit hitam, atau orang Latin gitu ya, atau orang Asia. Lalu juga pandangan politik, apakah dia ini liberal atau konservatif atau demokrat gitu ya, atau ethnicity ini misalkan kalau Asian, apakah dia dari Southeast Asian gitu ya, seperti orang India, Nepal gitu ya, atau orang Asia Timur seperti Jepang, Korea, China gitu ya, atau orang Asia Tenggara seperti Malaysia, Indonesia gitu ya, atau perbedaan sosial ekonomi seperti apakah dia dari orang yang berada atau tidak berada gitu ya, kelasnya seperti apa. Jadi ini akan mempengaruhi pemahaman dari audiens terhadap sebuah karya sastra. Nah, kalau tidak bisa memahami atau pemahamannya hanya sedikit, kita tidak bisa menyalahkan pembaca itu, gitu ya, tetap audiens, tapi itu adalah hasilnya gitu. Itu yang kita teliti. Lalu berikutnya metode ya. Tadi seperti judul bukunya, teori resepsi ini diciptakan atau ditemukan oleh Stuart Hall gitu ya. Metodenya sama seperti judul bukunya, yaitu encoding dan decoding. Encoding ini adalah proses seperti apa penulis atau produser dari acara TV gitu ya, film, memasukkan makna-makna ke dalam karyanya. Nah, karya itu nantinya pemaknaannya diproses oleh audiens secara decoding. Nah, nanti ada perbedaan kan maksud dari penulis atau produser dalam menciptakan karya ini seperti apa, tetapi makna yang nantinya ditangkap oleh audiens, oleh pembaca itu berbeda. Nah, ini ada decoding dan encoding dan decoding. Jadi decoding itu memasukkan makna, kalau decoding adalah menghasilkan makna dari proses pembacaan atau penontonan gitu ya. Jadi kadang memang sulit untuk mengumpulkan informasi yang penting gitu ya dalam menganalisa setiap masing-masing audiens, pengalaman audiens yang kan audiens itu adalah mass gitu ya, orang publik. Jadi seperti misalkan netizen itu kan luas sekali gitu ya, luas sekali, banyak sekali. Jadi kita harus bisa mengkelompok-kelompokkan, mengkategorikan seperti apa gitu ya. Tidak bisa hanya melihat dari bisa kita mengambil sampel, tetapi sampel ini juga harus mewakili gitu ya. Lalu misalkan press release seperti apa sih? Nah, ini misalkan dari encoding, untuk mengetahui makna yang dimasukkan ke dalam karya ini kita melalui proses kita bisa melihat dari press release. Biasanya kan kalau merilis sebuah karya atau film, biasanya kan ada pemainnya atau sutradaranya melakukan interview gitu ya. Nah, kita bisa lihat dari situ, dari iklan-iklan yang ditampilkan seperti apa gitu ya. Jadi kita bisa melihat maksud dari penciptaan karya sastra ini, nanti kita bandingkan dengan hasil pemaknaan dari pembaca atau konsumennya langsung. Apakah ada persamaan atau perbedaan gitu ya. Nah, ini
menurut teori resepsi gitu ya, ada 3 kategori pembaca gitu. Yang pertama adalah dominant reader. Jadi mereka ini memaknai karya sastra seperti apa yang dimaksudkan oleh penciptanya gitu ya. No extra notes attached. Jadi direct message understood properly and follow. Jadi segala sesuatunya itu jadi pemaknaan yang dibuat, dikonstruksi oleh pembaca itu seperti yang dimaksudkan oleh penulis. Ya, contohnya adalah di novel Harry Potter gitu ya. Jadi Lord Voldemort itu kan ditampilkan botak gitu ya. Dia botak, menggunakan jubah hitam, matanya ke dalam gitu ya. Dingin ya gitu dan cruel, suaranya jahat gitu. Nah, itu untuk menciptakan bahwa image dia ini sebagai orang jahat gitu ya. Sehingga audiens ini tanpa tidak melihat sisi baiknya, tetapi langsung menjudge Lord Voldemort ini sebagai orang jahat, ya. Lalu tipe pembaca berikutnya adalah negotiated reader. Jadi walaupun dia tahu ada makna yang ditujukan atau dimasukkan oleh penulis, produser, sutradara di dalam karyanya, tetapi dia masih melihat dia ini gitu ya. Jadi bodo amat tetapi tetap menikmati itu gitu. Contohnya ketika bermain video game. Nah, video game seperti yang video games kekerasan gitu ya, Smackdown dan lain-lain itu kan kekerasan, mengajarkan kekerasan tetapi tetap kita menonton, tetap kita memainkan itu gitu ya. Jadi walaupun kita tahu apa yang ditampilkan adalah jelek, kita tetap menikmati itu sebagai hiburan gitu ya. Nah, ini yang sering diperdebatkan juga. Lalu berikutnya adalah oppositional reader. Jadi pembaca-pembaca yang justru kesimpulan maknanya itu berbeda dari apa yang dimaksudkan oleh penulis gitu ya. Contohnya misalkan di film-film India, merokok itu ditunjukkan sebagai sebuah